Jadi dari beberapa keberangkatan itu, saya semakin yakin bahwa bisa ke tanah suci itu bukan karena punya uang, ya. Bahkan yang modalnya nol itu bisa berangkat, bisa sampai di sana, bisa bersujud di depan Ka'bah gitu ya. Ternyata ada telepon dari istri berkali-kali. Sampai saya bingung, ini ada apa? Urgent. Saya telepon balik, ternyata dia bilang, kamu lupa ya, kita punya emas. Bukan berapa tahun lalu kita beli. Oh, oke, kita jual besok. Ternyata begitu kita jual, alhamdulillah, masalah kita selesai. Dan dari hasil penjualan emas itu, kita masih ada kembalian. Dan dari sana pun saya juga belajar ternyata kalau kepengen bisa menabung emas, paling tidak amankan dulu uangmu. Uang kertasmu diamankan. Jadikan emas. Sisihkan hasil Anda ke emas. Jangan sisakan. Kalau disisakan, biasanya tidak akan pernah terjadi. Emas itu tidak akan pernah terjadi. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Bicara tentang tabungan, aset, mengamankan aset, apakah kita bisa menabung emas? Gimana caranya? Apakah dengan menabung emas kita bisa pergi ke Tanah Suci Mekah atau umroh maupun haji? Kita akan cari tahu selengkapnya bersama Ibu Ima dan juga Bapak Agus, perwakilan Denpasar PT Alisa Rafina Wisata dan juga brand ambassador dari Miracle Gold. Selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspirasi, perkenalkan saya Husnul Khotimah yang akrab dipanggil Ima dari Alisa Rafina perwakilan Denpasar. Dan saya di sini bersama Hai Sobat Inspirasi, saya Agus Sahrul Abdullah, biasa dipanggil Agus. Saya mewakili sebagai ambasador dari brand Miracle Gold Bali. Jadi beberapa bulan lalu, beberapa tahun ke belakang kemarin itu saya, mungkin ada Sobat Inspirasi yang mengenal saya di travel yang lain gitu ya. Tapi sejak beberapa bulan lalu memang saya sudah hijrah ke sini agar bisa melayani jamaah lebih dekat lagi. Jadi saya pribadi dipercaya oleh owner Alisa Rafina untuk mendirikan kantor perwakilan Denpasar ya. Seperti itu. Jadi Sobat Inspirasi tidak perlu jauh-jauh untuk ke sana daftar, bisa lewat sini di Jalan Kapten Japa 65A. Baik Sobat Inspirasi, sedikit menceritakan pengalaman saya ya. Saya berkecimpung ya mengurusin jamaah umroh ini sudah dari tahun 2016 ya. Sudah melewati beberapa kali keberangkatan dan alhamdulillah setiap keberangkatan saya mendampingi jamaah melayani mereka. Jadi dari beberapa keberangkatan itu saya semakin yakin bahwa bisa ke tanah suci itu bukan karena punya uang ya. Jadi untuk Sobat Inspirasi yang saat ini mungkin secara finansial belum cukup, belum mampu gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati, Allah itu Maha Kaya. Tugas kita itu hanya berdoa dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi beberapa jamaah yang saya layani itu bahkan yang modalnya nol itu bisa berangkat, bisa sampai di sana, bisa bersujud di depan Ka'bah gitu ya. Saya punya teman dulu, beliau sudah almarhum. Begitu dermawannya beliau ya. Jadi begitu ada rezeki, beliau kontak saya, Mbak Ima, saya mau umrohin orang, saya mau umrohkan si A, si B, si C. Itu sampai beberapa kali saya bantu untuk keberangkatannya. Ada yang profesinya itu sebagai office girl ya di sebuah sekolah, ada yang marbot masjid, yang seperti itulah. Jadi tidak usah khawatir teman-teman Sobat Inspirasi bahwa ke tanah suci itu adalah undangan dari Allah ya. Jadi semuanya akan disediakan sama Allah. Jadi tugas kita itu hanya
memantaskan diri supaya diundang, ya. Jadi gimana caranya untuk memantaskan diri bisa ke sana? Yang pertama itu niatnya kita yang kuat. Niatkan yang kuat bahwa saya harus bisa sampai di Mekah dan Madinah. Saya harus bisa sampai bersujud di depan Ka'bah. Niatnya kuat. Doa setiap hari. Doa yang sungguh-sungguh. Saya sampai saat ini pun masih berdoa. Setiap habis salat saya doa agar Allah berangkatkan saya setiap bulan, setiap tahun ya dalam kondisi yang terbaik, dalam situasi yang terbaik seperti itu. Kemudian bagaimana lagi cara memaksakan diri? Mungkin Sobat Inspirasi bisa dengan membeli ilmu, bisa dengan memperbanyak sedekah, atau apalah itu. Sobat Inspirasi pasti sudah paham lah dengan itu ya. Jadi setiap kita melakukan amal soleh, kebaikan, niatkan itu agar Allah memudahkan kita bisa ke sana menunaikan ibadah umrah ini. Ya. Kemudian mungkin salah satu cara memantaskan diri secara duniawinya adalah dengan membuat paspor. Sobat Inspirasi belum tahu kan cara yang buat paspor? Nah, hubungi travelnya. Gimana caranya? Apa yang harus dipersiapkan? Ya. Jadi pengalaman saya mengurus jamaah umroh itu biasanya rata-rata belum punya paspor. Dan sebagai informasi, jadi teman-teman kalau mau buat paspor, apa saja yang harus disiapkan? Mungkin menyiapkan KTP, ya, kemudian KK, kemudian akte lahir atau buku nikah atau ijazah, ya, yang nama dan tanggal lahirnya sama persis dengan KTP dan KK. Kalau itu sudah semua, insya Allah lancar semuanya, insya Allah ya. Baik, mungkin itu saja tips dari saya. Jadi jangan berkecil hati untuk terus ikhtiar, doa yang kuat ya, supaya Allah ijabah. Paling tidak seumur hidup sekali lah kita bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Ya. Dan jangan lupa juga nanti kalau sudah ada niat, sudah ada uangnya, pilih travel yang bisa dipercaya, ya, yang berizin, ya. Yang jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak sebetulnya kasus ya, mungkin bukan di Bali, mungkin di luar Bali, itu kasus gagalnya berangkat seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Sobat Inspirasi ya. Baik, mungkin juga biar nyambung dengan topik bahasan kita hari ini, caranya nabung. Gimana caranya nabung supaya bisa berangkat umrah? Ya, nabungnya dengan apa? Dengan emas mungkin ya. Baik, mungkin supaya lebih nyambung kita langsung saja ke Pak Agus. Selamat pagi Sobat Inspirasi. Mungkin sebelum saya masuk ke bagaimana cara menabung emas, mungkin saya spill dulu kenapa saya memutuskan untuk bergerak di bidang emas ini. Sebenarnya saya dari sejak SMA sudah beberapa kali mengikuti yang namanya biasalah. Kalau dulu kan semacam seminar-seminar financial freedom, seperti itulah. Sampai satu titik saya pernah mengikuti seminar yang mana seminar itu dia hanya menitik beratkan hanya 3 instrumen. Pada saat itu instrumennya hanya di instrumen saham, properti, emas. Ternyata pada saat dilihat satu-satu semua ada plus minusnya. Tapi ternyata dari pembicara, hampir semua pembicara yang saya ikuti, ternyata titik beratnya hanya satu. Jika memang ingin harta kita tetap, tabungan kita tetap, itu hanya satu, emas. Lalu pada saat saya tahun 2009, jika saya tidak salah, pada hari itu biasalah, itu kita sudah selesai lebaran ya. Kita kalau sudah lebaran, apa namanya teman-teman? THR. Jadi pada saat THR, saya ngomong nih sama istri, Dek, ini THR nggak saya kasih duitnya ya, cuma saya kepengen jadikan emas. Belilah kita emas. Pada saat itu alhamdulillah dapat 10 gram. Dan itu dia lupa. Istri juga yang megang, bukan saya.
Berapa tahun kemudian kita memang butuh dana yang lumayan agak besar. Pada saat itu kita sudah berpikir kita pinjam ke bank, tapi saya harus berpikir lagi. Biasa kalau orang Islam ini kalau ke bank ada ribanya, jadi kita betul-betul hati-hati bank mana yang misalnya yang tanpa riba tapi tidak memberatkan kita. Memang pada saat itu jatuhnya ke bank syariah. Sampai satu titik, oke, kita ambil syariah A. Saya besok ke sana pada saat makan siang. Sampai saya di depan kantor bank syariah itu, saya buka handphone, ternyata ada telepon dari istri berkali-kali. Sampai saya bingung, ini ada apa? Urgent. Saya telepon balik, ternyata dia bilang, kamu lupa ya, kita punya emas 10 gram berapa tahun lalu kita beli. Oh iya, oke, kita jual besok. Ternyata begitu kita jual, alhamdulillah masalah kita selesai, dan dari hasil penjualan emas itu kita masih ada kembalian. Dari sana akhirnya saya langsung berpikir begini, oh ternyata memang benar yang dikatakan oleh si pembicara-pembicara yang saya ikutin. Oke, akhirnya saya ngomong sama istri, oke, saya kepengen nabung emas. Gimana caranya? Pada saat itu saya gaji saya setiap bulan mungkin sekitar 100.000, 200.000 saya pindahkan ke rekening yang lain, rekening bank yang lain. Ternyata apa? Apakah itu salah? Enggak. Cuma ada sedikitnya, ada sedikit kesesuaiannya. Dari pengalaman saya, rekening yang saya pindahkan itu ternyata terpakai juga. Jadi emas yang saya ingin target untuk mencapai dalam 3-4 bulan ke depan itu tidak kumpul sampai satu hari adalah satu brand emas milik swasta. Jadi ini memang dia datangnya dari komunitas training. Dari brand ini menawarkan emasnya itu udah emas mini, kecil. Dan dari sana pun saya juga belajar ternyata kalau kepengen bisa menabung emas, paling tidak amankan dulu uangmu. Uang kertasmu diamankan. Jadikan emas. Dari sana saya mulai kecil menabung cuman 0,1, 0,1, 0,1 saya kumpulkan, akhirnya alhamdulillah terkumpul sekian puluh gram sekarang. Jadi kalau memang sahabat ada kelebihan, saran saya siapkan pada saat ada terima gaji, pada saat terima uang, langsung sisihkan hasil Anda ke emas. Jangan sisakan. Kalau disisakan, biasanya tidak akan pernah terjadi. Emas itu tidak akan pernah terjadi. Kalau untuk tabungan emas, kalau teman-teman perhatikan, apalagi sekarang ya, harga emas itu sudah melambung naik. Sudah. Karena jujur kami juga agak sedikit kebingungan apa yang terjadi di Indonesia. Mungkin teman-teman udah tahu, dari sejak pemerintahan sekarang berdiri, terbentuk, harga emas ini langsung naiknya luar biasa. Itu ditandakan adanya, kalau saya yang baca dari literasi yang para ekonom Indonesia, mereka mengatakan bahwa adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang mungkin teman-teman tahu trade war antara US. Itu gila-gilaan, itu nanti suatu saat pasti akan kena ke Indonesia. Dan ternyata di brand ini kami pun tidak hanya diajarkan untuk masalah ilmu emasnya, bagaimana mengelola emas, bagaimana memanfaatkan emas, tapi kita mempelajari dari sisi tauhidnya, dari sisi tauhid, dari sisi ajaran di dalam Islamnya bagaimana memanfaatkannya. Jadi brand ini betul-betul komplit jadi satu. Jadi, saran saya, sisihkan, langsung jadikan emas agar finansial keluarga Anda tetap terjaga. Gini, sobat inspirasi, kalau kita mau nabung emas, tentukan dulu tujuannya untuk apa, supaya kita
berubah niat di tengah jalan. Tujuan utamanya apa? Apakah mau haji, mau umroh, mau menyekolahkan anak, mau beli rumah, beli kendaraan, atau mau jalan-jalan gitu ya sekeluarga. Tentukan tujuannya, baru kita nabung emasnya. Jadinya rutin ya. Yang penting itu kan nabung itu istiqomah ya. Nabung itu istiqomah. Dan untuk nabung emas ini adalah tabungan jangka panjang. Paling tidak 2 tahun 3 tahun itu nabung ya. Jadi beli sekarang, ingat tempat simpennya, terus lupakan ya. Jangan diingat-ingat aja aku masih punya emas, aku masih punya emas, besok dijual. Ya biasanya gitu. Jadi saya juga sebagai ini ya, agen emas juga ya. Ada yang beli sekarang, bulan depan dijual. Beli sekarang, minggu depan dijual. Jatuhnya rugi, marah-marah. Jadi emas perlakuannya bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita punya uang, belum tentu punya emas. Punya emas sudah pasti punya uang ya. Jadi kita punya emas itu aman banget secara finansial, aman kan. Jadi Rasulullah juga sudah mengajarkan kita kan untuk menabung emas, bahkan juga ada hadisnya seperti itu. Di zaman Rasulullah itu 1 dinar itu seharga 1 kambing itu seharga 1 dinar emas. Sampai saat ini dengan 1 dinar tuh bisa beli 1 kambing. 1 dinar itu 4,25 gram. Bayangkan, sekarang 1 gramnya senilai 2 juta. 4,25 gram kali 2 juta berapa? 9 juta. Dapat kambing yang super masih seperti itu nilai emas itu. Nilai emas itu akan terus naik sampai kapanpun ya. Jadi sobat inspirasi, kalau punya penghasilan, sisihkan di awal ya, jangan sisakan di akhir. Sisihkan di awal untuk nabung masa depan ya. Jadi kita tuh punya penghasilan kan nggak cuma untuk hari ini ya. Jadi kita harus bagi penghasilan kita itu untuk kebutuhan hari ini dan kebutuhan masa depan, supaya juga tidak terkena inflasi ya kan. Maka inflasi sekarang kan juga sudah sangat tinggi. Daya beli uang kita yang 1 lemser itu sudah semakin turun gitu. Oke, kalau untuk pengalaman itu saya ada beberapa teman ya, teman kantor. Pada saat saya mengedukasi teman-teman kantor saya bilang, untuk apa? Untuk apa saya emas gitu loh? Kalau emas juga mas, istilahnya itu emas sekarang nggak bisa dipakai gitu loh. Oke, karena apa? Emas itu tidak bisa kamu uangkan untuk menjadikan barang. Mungkin balik lagi ya ke mindset orang-orangnya. Tapi saya edukasi teman-teman sini pelan-pelan. Saya berikan dia analogi. Tadi istri saya bilang inflasi. Yuk kita ngomong. Kamu pada saat sekolah dulu, lebih spesifik pada kamu saat SD, orang tuamu berapa ngasih uang jajanmu? 5.000. Oke. Sekarang kalau kamu sekarang ada keponakan, atau kamu sudah punya anak di SD juga, berapa uang jajan yang diberikan? 5.000 kah? Nggak dapet. Berapa? Ya minimal 50.000. Barangnya sama nggak? Barangnya sama. Itulah inflasi. Yuk kita hitung sekarang. Di saat kamu menabungnya di pakai uang dan kamu pakai emas, di saat di tahun yang sama kita forward ke depan, pastinya emas ini harga emas sudah akan naik, tapi value uang ini akan turun. Walaupun angkanya dia tetap di sana. Akhirnya sejarahnya waktu, akhirnya teman saya, oke, saya akan nabung emas. Next, pertanyaannya begitu. Ada pertanyaan begini, enakan emas fisik atau emas digital? Saya kembalikan lagi, kalau sekarang kan sama-sama ada resikonya, bukan tidak ada resiko. Nabung emas ada resikonya, Mas. Hilang jika tidak nyimpan dengan baik. Tapi apakah artinya digital aman dong? Oh, entar dulu, tunggu dulu. Digital ini kan tergantung dengan server, ya kan? Teman-teman, kebayang nggak?
Saya begini, kalau nggak salah ada satu dulu berapa puluh tahun yang lalu ada satu bank servernya bermasalah dan tidak bisa mengambil uang di ATM. Apa kejadiannya? Panik. Memungkinkan nggak jika kita menabung emas secara digital dan kelakuannya dan ada permasalahan yang sama? Sangat bisa. Apa kejadiannya? Anda bisa bisa mencairkan dana Anda emas digital? Itu dia. Jadi masalah mau pakai emas fisik atau emas digital, saya kembalikan ke teman-teman. Mau nyamannya lebih yang mana? Jadi sobat inspirasi, saat ini kan harga emas sudah luar biasa ya. Bahkan hari ini sudah mungkin yang hampir menyentuh 2 juta rupiah per gram. Jadi waktu saya hitung-hitung ya, misalnya kita harga umroh, paket umroh itu 35 juta. Itu hanya perlu sekitar berapa gram ya kira-kira ya. 35 juta bagi 2 juta itu 18 gram lah ya. Hanya 18 gram saja sudah bisa umroh sekarang itu. Sedangkan kalau dulu paling tidak punya 30 gram emas untuk berangkat. Tapi sekarang hanya 18 gram. Jadi kalau teman-teman mau nabung umroh, tabunglah emas. Paling tidak 1 gram 1 bulan. Ya, jadi tentukan dulu targetnya. Oh, saya mau umroh 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Jadi dari bulan ini nabung 1 gram. Bulan depan nabung 1 gram. Istiqomah ya. Bisa jadi tidak sampai 2 tahun teman-teman sudah bisa berangkat. Ini karena inflasi. Bisa jadi di tahun kedua atau mungkin 1,5 tahun lagi perlu 10 gram sudah bisa berangkat umroh. Luar biasa kan? Jadi lebih menguntungkan ya, sangat menguntungkan, lebih memudahkan juga. Seperti itu. Itu mungkin mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya kepada teman-teman ya. Dan satu lagi untuk tabungan emas. Kami itu bicara tabungan emas yang bukan emas perhiasan ya, tapi emas logam mulia batangan ya, emas batangan logam mulia atau fine gold yang 24 karat ya. Yang saat ini di pasaran itu banyak sekali, mereknya sudah banyak sekali. Mungkin kalau di kami mungkin ada Ewa Gold, ada Miracle Gold seperti itu. Oke. Sobat inspirasi, Pak, sekarang untuk challenge ya, tantangan. Kenapa banyak masyarakat kita yang masih menganggap emas itu bukan sesuatu yang penting? Karena satu, yang terpenting apa? Edukasi. Kenapa edukasinya? Karena masyarakat Indonesia itu masih menganggap bahwa emas itu harganya mahal. Kedua, mereka tidak tahu manfaatnya seperti apa. Ketiga, fungsinya apa, dan keempat itu ini mau dibawa kemana nanti ke depannya. Oleh karena itu, kami dari Miracle Gold Bali, kami diberikan tugas oleh tim kami yang ada di Jakarta, di pusat, untuk mengedukasi masyarakat secara pelan-pelan. Karena apa? Jika teman-teman, terutama yang muslim ya, teman-teman muslim, pasti paham bahwa emas dan perak, bagi satu saudaranya, jangan lupakan, perak juga, itu ada zakatnya. Apa artinya? Artinya, jika Islam, jika sudah mengatur ada zakat, itu artinya ada keberkahan di dalamnya. Karena itu teman-teman, mulai sekarang edukasi emas, melek emas, kita manfaatkan, selamatkan ekonomi keluarga dulu. Tantangan ya, tantangan dalam syiar Baitullah ya, mungkin lebih kepada saat ini di Bali sudah semakin banyak PPIU ya, travel umroh. Kalau dulu kan masih sedikit ya. Jadi sekarang sudah semakin banyak, ada menawarkan berbagai kelebihannya. Dan bicara tentang kelebihan, jadi kalau di kami memang memberikan fasilitas yang terbaik, pelayanan terbaik. Itu bisa menjadi poin plus ya bagi jamaah ya. Kami juga kantor pusatnya di Bali, jadi tidak usah khawatir untuk mendaftar umroh bersama kami. Dan juga
Dulu saya pernah beberapa kali sih saya syiar kepada seseorang. Dari awal mereka belum punya berkas ya. Saya tunggu mereka sampai berkasnya selesai. Ternyata setelah berkas selesai mereka daftarnya ke travel lain. Ya nggak apa-apa sih, itu bukan rezeki aja. Kalau hal-hal seperti itu sih biasa ya, sering terjadi kayak gitu. Tapi insya Allah kalau sobat inspirasi mau umroh, mau haji, pilihlah travel yang benar-benar bisa dipercaya, memberikan pelayanan yang baik ya. Jadi sesuai apa yang diberikan dengan apa yang di brosur itu sesuai sama gitu ya. Jadi tidak ada miskomunikasi di situ. Ya, itu saja mungkin dari kami. Mudah-mudahan sobat inspirasi semuanya Allah mudahkan untuk bisa pergi ke tanah suci bersama keluarga, bersama sahabat ya. Paling tidak kita bisa menunaikan ibadah ke tanah suci, menunaikan ibadah haji terutama ya juga ya, bisa melengkapi Islam kita dengan menunaikan rukun Islam kelima. Jadi sobat inspirasi, jangan lupa untuk selalu menabung ya. Menabung jangka panjang itu adalah nabung emas yang terbaik. Jangan lupa untuk menyisihkan di awal, bukan menyisakan di akhir. Dan juga kalau untuk mau umroh, nabung emas itu adalah yang terbaik ya. Jangan putus asa untuk terus berusaha dan berdoa agar kita bisa mudah untuk berangkat ke Baitullah, menjadi tamu Allah, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keberkahan hidup kita. Insya Allah berkah dunia akhirat. Sama saya, Ima dan Pak Agus, kami membuka tangan kami. Silahkan datang ke tempat kami di Jalan Kapten Jaba nomor 65A. Insya Allah kami akan melayani sobat inspirasi yang mau tanya-tanya tentang tabungan umroh maupun tabungan emas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, dari Ibu Ima dan juga Pak Agus kita belajar banyak bahwa ternyata salah satu kita mengamankan asetnya adalah dengan menabung emas. Menabunglah dari sekeping, dari setengah gram, dari 1 gram sampai banyak. Dan bahkan dengan menabung emas kita bisa berangkat umroh. Kita berkah di dunia, berkah juga di akhiratnya Allah. Pengen tahu lebih banyak lagi seperti apa cara menabung emas, bagaimana memilih emas yang tepat, dan tentunya bagaimana kita bisa berangkat umroh dengan fasilitas yang tentunya dapat kita nikmati tanpa tipu-tipu. Langsung aja datang ke kantornya di Jalan Kapten Japa dan Pasar Bali. Semoga sobat inspirasi dapatkan manfaat yang lebih banyak, insight-insight yang bisa juga diterapkan di kehidupan sobat inspirasi. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dari Inspirasi Berbagi. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.